Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Feby Amanda Salsabila, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra. Sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Nahwu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang i'rab. Kita akan mengenal i'rab di dalam bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa ahlul jannah. Jadi semoga ketika kita mempelajari bahasa Arab kita menjadi salah satu calon para penghuni surga. Amin robbal alamin. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya jelaskan ini akan berguna. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai ya. Kita akan mempelajari apa itu i'rab. Kita lihat apa saja yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian i'rab. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Kemudian kita akan membahas tentang pembagian i'rab. Pembagian i'rab di sini, i'rab itu dibagi menjadi berapa macam? Apa sajakah? Kemudian kita juga akan membahas tentang tanda asal i'rab dan tanda i'rab pengganti. Jadi i'rab itu memiliki tanda asli dan juga tanda pengganti atau yang sering disebut dengan alamatun niyabah. Selanjutnya juga kita akan memberikan beberapa contoh dari i'rab. Langsung saja kita langsung mengenal pengertian dari i'rab. Apakah yang dimaksud dengan i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhirul kalimi li ikhtilafil awamil dakhilah 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi kalau kita artikan secara kata per kata, al-i'rab adalah taghyir. Taghyir itu perubahan. Awakhirul kalam, awakhir jamak dari akhir. Jadi akhir kata atau kalimat liikhtilafil awamil dakhilah 'alaiha. Liikhtilaf, jadi karena adanya perbedaan awamil jamak dari amil-amil yang ada di dalamnya. Lafdon atau takdiran, baik itu secara lafadz atau secara perkiraan. Atau di dalam bahasa Indonesia lengkapnya kita bisa lihat i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz ataupun secara perkiraan. Saya ulangi. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz ataupun secara perkiraan. Gampang bukan? Jadi ini pengertian secara luasnya. Kita bisa meringkasnya secara simpel. Jadi i'rab itu bisa diartikan apa? Poin yang pertama yaitu perubahan akhir kata. Ya, jadi yang dimaksud i'rab di sini adalah ketika adanya perubahan di akhir kata itu karena pengaruh kata amil lainnya dan dikarenakan adanya tanda-tanda atau adanya huruf sebelumnya yang membuat dia berubah. Jadi secara ringkas, i'rab berarti perubahan akhir kata karena pengaruh kata atau amil lainnya. Paham sampai sini? Jadi saya ulangi lagi bahwasanya pengertian i'rab adalah at-taghyiru awakhirul kalimi li ikhtilafil awamil dakhilah 'alaiha lafdhan aw takdiran. Atau i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz ataupun secara perkiraan. Yang secara ringkas kita simpulkan bahwasanya i'rab adalah perubahan akhir kata karena adanya pengaruh kata atau amil lainnya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Ini kita akan membahas tentang pembagian i'rab. Kita akan mengetahui pembagian i'rab. Ada berapakah pembagian i'rab? Kita lihat. Yang pertama yaitu rafa. Ingat, yang pertama rafa. Yang kedua nasab. Yang ketiga jar, dan yang keempat jazm. Ini adalah dasar i'rab yang kita harus hafal. Jadi 4 ini adalah ahamiyatu syai', ahammu syai', kan? Jadi ini adalah hal terpenting yang harus kita hafal karena kedepannya kita akan bergantung kepada 4 ini. Yang akan kita bahas adalah 4 ini. Adanya rafa, nasab, jar, dan jazm. Rafa yang sering disebut dengan marfu, nasab adalah
mansub, jar disebut dengan majrur, dan jazm disebut dengan majzum. Apa sajakah ini? Kita akan bahas nanti di contoh-contoh. Selanjutnya kita mengenal tanda asal i'rab dan tanda i'rab pengganti. Seperti yang di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya i'rab itu memiliki dua tanda. Pertama, alamatu asli wa alamatu niyabah. Alamatu asli adalah tanda-tanda asalnya, jadinya yang asli. Tak ada juga yang namanya alamatu niyabah. Alamatu niyabah berarti kata-kata pengganti. Jadi tidak selamanya i'rab itu sesuai dengan tanda aslinya, tapi bisa digantikan dengan kata-kata lain atau dengan tanda lain. Oke, kita lihat langsung di sini tanda asal i'rab. Yang pertama tadi kita ketahui bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi 4, rafa, nasab, jar, dan jazam. Dan apa saja tanda asalnya? Kita lihat yang pertama, rafa adanya dhammah. Ingat, rafa itu dhammah. Tandanya seperti ini, seperti waw yang ada di atas huruf kecil itu, ini harokat dhammah. Itu adalah tanda asli dari i'rab rafa. Selanjutnya ada nasab. Nasab itu berarti dia dilambangkan dengan fathah. Ini alamatnya, ini harokat yang lurus itu, tapi yang di atas ya, ingat. Nasab itu fathah. Terus tanda i'rab untuk jar itu kasrah. Kasrah sama seperti fathah, tapi dia di bawah huruf. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan jazm. Jazm itu apa? Yang alamatnya sukun. Tahu sukun kan ya? Ya, ini adalah bundaran kecil yang di atas, ya, harokat yang dimatikan, yang tidak berbunyi, itu disebut dengan juzm. Jadi tanda asal i'rab itu ada 4. Pertama dhammah, yang kedua dhammah sebagai tanda atas rafa, fathah tanda akan nasab, kasrah tanda akan jar, dan sukun tanda akan jazm. Paham? Selanjutnya kita lanjut ke tanda i'rab pengganti. Di sini kita tidak menjelaskan secara rinci, tapi kita mengenal saja. Jadi ada tanda-tanda pengganti dari 4 tanda asli tadi. Seperti yang kita tadi, yang asli ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, dan ada sukun. Nah, bisa diganti dengan apa saja? Kita lihat di sini. Dhammah bisa digantikan dengan huruf waw, alif, dan nun. Oke, dhammah bisa diganti dengan waw, alif, dan nun. Lalu fathah bisa diganti apa saja? Bisa diganti dengan huruf ya, alif, kasroh, dan membuang nun. Bisa diganti dengan apa? Ya, alif, kasroh, dan membuang nunnya. Selanjutnya kasroh. Kasroh bisa diganti dengan apa? Dengan fathah dan ya. Dan yang terakhir sukun bisa diganti dengan apa? Dengan membuang hurufnya. Ya, kita akan bahas ini di contoh-contoh yang akan datang, yang contoh-contoh selanjutnya. Jadi sampai sini, ini adalah dari yang di awal tadi untuk pengertian i'rab, pembagian i'rab dan tanda asli i'rab dan i'rab pengganti. Itu adalah dasar yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke contoh-contoh dan pembagian i'rab secara rinci. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh i'rab. Di sini seperti tadi tahu, tadi i'rab ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi rafa atau disebut dengan marfu. Yang kedua tadi disebut apa? Mansub, nasab atau disebut dengan mansub. Yang ketiga jar atau yang disebut dengan majrur. Dan keempat jazm yang disebut dengan majzum. Ya, kita lihat yang pertama. Sebelum kita masuk ke contoh, yang bisa di-i'rabkan di dalam satu kata itu ada 2. Ada yang pertama ism dan ada yang disebut dengan fi'il. Jadi ada yang bisa di-i'rabkan, ini adalah ism dan fi'il. Ism itu apa? Semua nama kata, benda, kata orang itu semuanya ism. Dan fi'il adalah suatu kata kerja. Jadi apa saja i'rab yang bisa berlaku pada ism? I'rab yang bisa dimasukkan kepada ism adalah rafa, nasab, dan jar. Oke, ingat, i'rab yang bisa dimasukkan kepada ism adalah rafa, nasab, dan jar. Dan i'rab yang bisa dimasukkan ke dalam fi'il adalah rafa, nasab, dan jazm. Kita lihat di sini ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi untuk rafa dan nasab itu bisa dimasukkan untuk ism dan fi'il. Namun jar atau majrur hanya bisa digunakan untuk ism. Jadi i'rab yang khusus untuk ism. Dan jazm atau majzum hanya i'rab yang dikhususkan untuk fi'il. Oke. Kita langsung masuk ke dalam contoh-contohnya. Yang pertama adalah marfu. Ya, seperti yang kita tahu tadi, marfu adalah yang
apa namanya tadi yang bentuknya rofa ya, jenis yang masuknya ke rofa. Yang pertama, rofa itu bisa dimasukkan ke dalam empat jenis bentuk-bentuk kata. Itu ada apa aja? Lihat, ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, naibul fa'il, ada ism kana wa akhwatuha, ada khobaru inna wa akhwatiha wa tawabi'ul lil marfu'. Jadi ingat, ada 4 yang bisa dimasukkan ke dalam marfu'. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, yang keempat naibul fa'il, yang keempat ismu kana wa akhwat, yang kelima ismu kana wa akhwatiha, keenam khobaru inna wa akhwatiha, dan selanjutnya ada tawabi'ul lil marfu'. Jadi, dan alamat-alamatnya ini berarti yang dia bisa dimasukin yang kemananya ya. Dan ini adalah alamat-alamatnya. Seperti tadi yang disebutin, marfu itu adalah alamat aslinya dhammah ya. Ingat tadi alamat aslinya dhammah. Dan ini berarti alif dan waw adalah alamatun niyabah. Dia bisa digantikan sebagai alif dan waw, tapi dia tetap makomnya sebagai marfu. Jadi kapan dia dikatakan dhammah? Ketika dia ismu mufrad, jamak muannas salim wa jamak taksir. Jadi ketika alamatnya tetap dikatakan asli ketika dia berada di ism mufrad, jamak muannas salim wa jamak taksir. Dan kapan dia sebagai alif, dia digantikan alamat marfu, digantikan dhammah, digantikan sebagai alif ketika dia musanna. Dan selanjutnya alamatnya berubah menjadi waw ketika dia jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini yang mana? Ya, asmaul khamsah itu yang abu, aku, hamu, fu, dan zu ya. Kita lihat, udah paham ini dasarnya sebelum kita masuk ke contoh. Lihat, sekarang kita akan membahas contohnya. Sekarang kita mulai contoh dari mubtada dan khobar ya. Seperti mubtada dan khobar, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada ini yang mana? Yang di awal kalimat. Khobar yang mana? Yang datang setelah mubtada ya. Contohnya lihat di sini, at-talibu najihun. Berarti at-talibu ini dikatakan mubtada dan khobar dikatakan ya, dan najihun dikatakan khobar. Oke, jadi kita lihat contoh yang pertama ini. Gimana cara untuk mengi'rabkan at-talibu? At-talibu berarti kita mulai dari sini. Berarti dia tadi dikatakan mubtada. Mubtada kalau dalam bahasa Indonesia i'rabnya berarti mubtada yang marfu dan alamatnya adalah dhammah dikarenakan dia ismu mufrad. Atau sebatas sampai sini juga nggak apa-apa, cuma dan alamatnya dhammah. Tapi kalau mau lebih lengkap berarti dia karena dia ismu mufrad ya. Saya ulangin. Jadi cara mengi'rab at-talibu adalah mubtada yang marfu dan alamatnya dhammah dikarenakan dia ismu mufrad. Atau di dalam bahasa Arab kita bisa mengi'rabnya sebagai al-mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismu mufrad. Oke. Dan sekarang kita bagaimana untuk i'rab untuk yang khobar. Contoh khobarnya an-najihun, at-talibun najihun, berarti yang datang setelah mubtada adalah khobar. Jadi kita i'rabkan najihunnya adalah sebagai khobar ya. Dalam Indonesia al-khobaru yang marfu dan alamatnya dhammah dikarenakan dia ismu mufrad ya. Khobar yang marfu dan alamatnya dhammah. Oke. Di dalam bahasa Arab kita bisa bilang al-khobaru marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismu mufrad. Oke. Ini untuk ketika dia di dhammah. Ini untuk ismu mufrad. Bisa juga ketika jamak muannas. Jamak muannas salim itu yang mana? At-talibun najihun, at-talibatun najihatun. Apaan? Ya. Jadi untuk jamak taksir juga at-tullabu jududun. Berarti sama mengi'rabnya, kita mulai dari yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Dia berarti kalau mubtada dan khobar, sebut dulu dia mubtada dan makomnya di i'rab apa? Marfu, dan apa alamatnya? Dhammah gitu. Dan itu untuk yang ketika dhammah, ketika asli. Kita masuk ke yang kalau dia masuknya ke harfun niyabah, ke alamatun niyabah, alif, ketika apa? Musanna. Contohnya at-talibani, berarti mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. Ya, itu dalam bahasa Arabnya. Atau kita di dalam bahasa Indonesia, mubtada yang marfu dan alamatnya alif dikarenakan apa? Dikarenakan dia musanna.
ya, yang biasanya dia dhammah tapi dia di sini alif. Karena apa? Jadi harus disebutin sebabnya di sini penting, yaitu karena musanna. Dan selanjutnya kapan dia dikatakan dia di waw, tandanya berubah jadi waw, harfu niyabahnya ketika dia jamak mudzakkar salim atau asma'il khamsah. Contoh di sini untuk jamak mudzakkar salim berarti at-talibuna, an-najihuna. Najihuna berarti di sini khobar. Gimana cara mengi'rabnya? Berarti khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ini penting ya, untuk wa alamatu raf'ihi waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Untuk dalam bahasa Indonesia, khobar yang marfu dan alamatnya waw dikarenakan dia jamak mudzakkar salim. Atau untuk yang contoh asmaul khamsah berarti Abu Bakrin najihun. Abu, lihat Abu di sini dia masuk ke asmaul khamsah. Jadi kita harus hafal dulu apa saja asmaul khamsahnya. Ada Abu, Aku, Hamu, Fu dan Zu. Berarti Abu itu masuk ke asmaul khamsah. Lihat di sini, jadi dia kita ambil dari sini mubtada, ya dia kan kenapa mubtada? Karena dia di awal. Mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi waw li'annahu asmaul khamsah. Atau dalam bahasa Indonesia, khobar yang marfu dan alamatnya waw dikarenakan apa? Karena dia asmaul khamsah. Oke, di sini untuk mubtada dan khobar jelas ya. Kita lanjut ke ismun kana dan khobar kana. Ismun kana dan khobar kana. Jadi untuk kana ismun kana dan khobaru inna. Jadi kana dan inna itu berkebalikan ya, saling bertolak belakang. Untuk yang kana, jadi sebelumnya kita masuk ism dan khobar itu yang mana? Ism adalah yang datang setelah huruf kana dan inna, itu namanya ism ya. Kana at-talibu. At-talibu ini namanya ismun kana. Dan khobar itu yang mana? Berarti ba'da yang datang setelahnya najihun. Najihana. Najihan ini yang masuknya sebagai khobar ya. Jadi khobar yang ini namanya ism, yang ini namanya khobar. Ini sama juga, berarti ini namanya ism dan ini namanya khobar. Jadi kebalik, untuk kana yang marfu itu ismnya, berarti yang datang setelah ininya hurufnya langsung kana tolibu najihan gitu. Karena ism, karena ininya masuknya dia mansub, nasab. Dan untuk yang inna dia kebaliknya. Jadi inna thaliban najun. Jadi untuk yang untuk yang marfu'nya adalah khobarnya gitu. Kita masuk contoh. Berarti di sini kita ambil contoh kana thalibu najhun. Berarti kita untuk i'rab thalibu, at-thalibunya gimana? Jadi dia masuknya ke ya ismun kana marfu'un ya wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya nyampe sini enggak apa-apa. Atau ismun kana yang marfu dan alamatnya adalah dhammah. Oke. Terus untuk yang kita lihat untuk khobaru inna, berarti khobaru inna gimana? Contohnya kita ambil dari mana ini aja. Inna talibata ini ya. Inna talibata ini inna talibata najihun talibata, berarti kan dia ismnya dia mansub najihatun berarti khobaru ina marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Atau khobar ina di mana dia marfu dan alamatnya adalah dhamma. Oke. Paham sampai sini ya. Untuk contoh selanjutnya kita bisa lihat ke selanjutnya ke bawah ya. Ini insya Allah lengkap, nanti bisa dilihat ini di tabelnya. Ada semuanya, dia termasuk dari yang untuk yang niabahnya. Ini kan tadi disebutin yang domah ya. Ini juga ada untuk yang niabahnya. Oke, kita lanjut. Marfu ketika dia di tadi seperti yang kita tahu bahwasanya marfu itu bisa di dua ya, bisa di ism dan bisa di fi'al. Jadi untuk di fi'al mudhari kita lihat di sini fi'al mudhari dan fa'il. Jadi fi'al mudhari itu bisa dikatakan marfu. Yang terpenting ini di bawah ini kita lihat ada fi'lul mudhari idza lam yasbiqhu harfun nasbun atau harfu jazm. Jadi fi'il mudhari bisa dikatakan dia tetap marfu ketika lam yasbiqhu, belum didahului dengan harfu nasbi, huruf-huruf yang bisa memansubkan suatu fi'il dan harfu jazmi. Apa aja harfu nasbi dan harfu jazmi? Nanti kita bahas ketika di nasbi atau mansub dan jazm dan majzum. Dan kita lihat di sini contohnya untuk yang fi'il mudhari. Berarti misalnya kita ambil yang suruh. Berarti bagaimana mengi'rab fi'il yang suruh? Berarti yang suruh adalah fi'il mudhari
marfuun berarti wa alamatu raf'ihi dhammatun. Itu yang biasanya ya. Itu yang seperti, jadi kita tetap pakai yang dhammah yang asli. Tapi ada yang harfun niabahnya, alamatun niabahnya ada nun dan dhammah. Nun dan dhammah. Ini ada ini dhammah kan yang aslinya. Al fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhir syai', lam yattasil bi ukhrahu syai'un. Berarti ini yang tadi ya, yang suruh berarti masuknya ke fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhir syai'. Nah, tapi kalau untuk af'alul khamsah yang terkhusus itu af'alul khamsah itu mana aja? Af'alul khamsah itu yang mana aja? Nanti kita bahas selanjutnya. Ini di slide selanjutnya ada af'alul khamsah apa saja. Terus ini ada yang disebut naibul fa'il. Naibul fa'il itu yang mana? Dia sama-sama naibul fa'il. Ini yang sur atau libu, yun soru atau libu. Jadi mudhari'nya ini dijadikan fi'il majhul atau libu. Jadi yun soru atau libu. Nih yun soru jadinya mudhammah, dia berarti tetap mengirobkannya fi'il mudhari' marfu'un bidhammah, atau libu berarti juga karena naibul fa'il marfu'un bidhammah. Oke, lanjut kita lihat di sini apa saja fi'il-nya. Kita lihat ada yaf'ala, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Jadi yang mana yang dimasuk dengan khamsah, yang apa namanya tadi, yang disebut di sini af'alul khamsah, yang terkhususkan yakni yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Oke. 1, 2, 3 ya. 3 yaf'alani, yaf'aluna. Nah, ini taf'aluna, af'alu, naf'alu. Oke, jadi ini semua yang enggak, af'alu dan naf'alu ini maksudnya enggak ini ya, nafan. Taf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'aluna. Itu masuknya ke af'alu khamsah yang dikhususkan, yang dia berarti nanti menggunakannya nun. Jadi i'rabnya menggunakan nun, bukan menggunakan dhammah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke majzum. Majzum ini apa aja? Lihat di sini. Dia bisa dikatakan majzum. Ingat, majzum hanya terkhususkan untuk fi'al, tidak bisa dimasukkan ke dalam ism. Di sini ada ismul mudhari' idza sabaqa min ada timin adawatil jazm. Jadi kalau dia sebelumnya didahului dengan ada timin adawati jazm, apa saja ada timin adawati jazm? Jadi huruf-huruf jazm itu apa saja? Lam, la, in. Ingat, lam, la, in. Jadi ada 3 huruf yang bisa membuat suatu fi'il itu menjadi majzum. Lam, la, in. Dan di sini ada 3 alamatnya yang sukun. Ini adalah huruf aslinya, tanda aslinya. Tapi di bawahnya ada hadfun nun dan hadfu harfu illah. Oke. Hadfun nun itu untuk af'alu khamsah yang kita sebutin sebelumnya tadi terkhusus, dan hadfu harfu illah untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir, terkhusus untuk mu'tal akhir atau untuk fi'il nakis. Ya, contohnya kita ambil untuk yang sukun, berarti lam yalid wa lam yulad. Untuk mengirobkan yalid berarti fi'il mudhari' majzumun bisukun. Atau fi'il mudhari' wa alamatu fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Atau di dalam bahasa Indonesia fi'il mudhari' yang majzum dengan alamatnya sukun. Oke. Karena apa? Dikarenakan sabaqahu bilam, karena ada huruf lam yang sebelumnya ada huruf lam. Begitu juga untuk al-falul khamsah. Berarti seharusnya dia seharusnya dia yaktubani, tapi ininya nunnya di hadfu nun. Hadfu itu artinya menghapus ya. Jadi nunnya dihapus. Jadi lam yaktuba, lam yaktubuna, tapi lam yaktubu gitu. Jadi gimana untuk i'rabnya? Berarti yaktuba, lam yaktuba berarti fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu af'alul khamsah, atau
Yaktubu adalah fi'lul mudhari yang majzum dan alamat jazimnya adalah menghapus nunnya dikarenakan dia dari af'alul khamsah. Begitu juga untuk yang harfi illah, untuk menghapus harfu-harfu ilahnya. Huruf-huruf illah. Huruf illah itu mana aja sih sebenarnya? Huruf illah itu alif, ya dan waw. Alif, ya dan waw, ingat ya. Contohnya di sini lam yarda. Lam yarda sebenarnya dia tuh panjang yarda gitu, karena dia dihapus ininya harfu ilahnya ya-nya ini, jadinya lam yarda, nggak panjang. Jadi lam yarda ini kita i'rabkan sebagai fi'lul mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfur harfi illah li'annahu min fi'lil mudhari' mutal akhir, atau fi'il yarda adalah fi'il mudhari' yang majzum dan alamat jazmnya adalah hadfu harfi illah, untuk dengan menghapus harfi illahnya dikarenakan dia adalah fi'il mudhari' mutal akhir. Oke. Untuk majzum udah lengkap insyaallah. Ini kita langsung lanjut ke majrur. Majrur, ingat majrur hanya bisa untuk ism, tidak bisa dimasukkan untuk fi'al. Jadi bagaimana untuk bisa dimasukkan dengan ism? Kita lihat di sini apa saja yang bisa dimasukkan dengan majrur. Pertama, asmaul mudhofa ilaih. Berarti untuk para mudhof ilaih itu dikhususkan untuk majrur. Terus asmaul masbuqa bi hurufil jar atau hurufil aqsam. Jadi ada jika dia sebelumnya didahului dengan huruf-huruf jar atau huruf qasam. Huruf jar itu apa aja? Kita lihat selanjutnya, ada huruf qasam juga ada. Terus tawabiul majrur. Terus lihat di sini kasar, karena hakikatnya majrur itu kasroh, tapi bisa digantikan dengan niyabahnya fathah dan ya. Ketika kapan? Ketika dia ismul ladzi la yansharif, dan ya ketika mutsanna jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Ini terkhususkan ya. Ya, kita lihat contohnya di sini. Untuk yang kasroh berarti seperti biasa. Lihat di sini min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Nah, ini semua ini adalah huruful jar. Jadi ini huruf-huruf jar yang harus kita hafal. Jadi ketika suatu ism didahului dengan ini maka dia wajib majrur. Contohnya lihat, zahaba at-talibu minal baiti. Minal baiti. Jadi bukan minal baitu atau minal baita, tapi minal baiti. Baiti ini di'rabkan sebagai apa? Berarti jadi dia bagaimana? Ismu majrurun wa alamatu jarrihi kasratun, ya, atau ism yang majrur dan alamatnya adalah kasroh. Oke. Begitu juga untuk contoh-contoh yang lainnya, kita bisa lihat di sini ada zahabat thalibu ilal maktabah, berarti ilal maktabati, karena dia apa? Karena dia jamak muannas salim. Oke. Terus ada di sini untuk yang jannatul muslimin bi Abi Bakrin, berarti untuk Abi berarti dia terkhususkan, berarti karena dia yang seharusnya dia pakai kasroh, tapi di sini dia digandungkan menjadi ya, digantikan dengan ya. Tadi kan dia arti aslinya Abu, tapi karena dia ada harfu jar sebelumnya jadi Abi, jadi dia digantikan ismu majrur dengan ya karena dia asmaul khamsah ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, ada yang disebutkan mansub. Mansub ini panjang ya. Karena mansub ini bisa dimasukin dengan dua-duanya, bisa dimasukin ism dan bisa dimasukin ke ini untuk ism-ism yang bisa dimasukkan, dan ini untuk yang bisa dimasukkan ke dalam ke dalam fi'al. Kita lihat untuk yang mansub sendiri itu yang di dalam fi'al apa saja. Yang di dalam ism itu ada fi'lul maf'ulun bi, maf'ulu mutlaq atau maf'ul li ajli, maf'ul ma'hu, maf'ul bi fi. Ini adalah macam-macam maf'ul. Ada hal, tamyiz, mustasna, munada, khobaru kana wa akhwatiha, ismun kana wa akhwatiha. Berarti ini untuk ini berarti tadi kebalikan dari marfu tadi, ingat tadi yang di awal ya. Ada ismul la munafiyah lil janas wa tawabiul mansub. Ini untuk yang terdapat pada ism, ada banyak. Ya, alamatnya seperti kita tahu bahwa aslinya mansub adalah fathah dan bisa diniabahkan dengan alif, kasroh dan ya. Ketika kapan? Alif ketika asmaul khamsah, kasroh ketika jamak muannas salim, dan ya ketika mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Dan untuk yang ketika dia
ketika dia di fi'al kapan bisa dimasukkan? Ketika fi'lul mudhari idza sabaqahu ahadun hurufin nasbi. Ingat, fi'il yang bisa di-i'rabin itu cuma fi'il mudhari karena fi'il madi itu adalah mabni, tidak bisa berubah. Jadi yang mu'rab itu fi'il mudhari idza sabaqahu ada hurufun nasbi. Huruf nasbi itu apa aja? An, lan, idzan, kai. Ya, an, lan, idzan, kai itu adalah harfu nasbi. Itu bisa dikatakan fathah, pasti dia asalnya fathah. Jika fi'il mudhari lam yatasil bi akhir syai' atau hatfun nun. Berarti kalau dia hatfun nun, jadi nunnya dihadfu ketika dia untuk af'alul hamzah, terkhusus untuk af'alul hamzah tadi seperti taf'alani, berarti cuma cukup untuk menghapus harfun nunnya, tidak harus dijadikan fathah ya. Oke, untuk kita lihat untuk contoh dari dia dimasukkan ke ism ketika di maf'ulun bi. Contohnya akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza dikatakan mansub karena dia maf'ulnya sebagai maf'ulun bi. Berarti bagaimana mengi'rabnya? Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu maf'ulun bi kan. Li'annahu ismu mufrad atau maf'ulun bi yang mansub dan alamat nasbinya adalah fathah. Itu ketika dia contoh jadi ism. Tapi bagaimana jika dia contoh ketika jadi fi'al? Berarti kita bisa ambil contohnya lan akula. Lan itu artinya tidak akan. Saya tidak akan pernah makan. Akula, lan akula. Berarti akulanya itu jadinya mansub karena apa? Mansub. Berarti akula berarti fi'lun mudhari' mansubun li ayabil fathi li ana sabaqahu bi harfi nasbi bi ahrofin nasbi, yakni idanya lan. Ingat, harfu nasbi pada fi'il itu ada an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Tapi untuk harfu jazmi itu ada lam, lain, 3 lam, lain. Oke. Ini untuk selengkapnya, empat-empatnya udah selesai, bisa dilihat untuk ininya. Sekian dari saya, mungkin untuk penjelasannya mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada kekurangan saya mohon maaf untuk segala kekurangan atau ya ada ingin bertanya bisa dicoret di bawah kolom komentar. Sekian dari saya. Ada kontak yang bisa dihubungi, mungkin anda sekalian ingin kenal dengan saya. Oke. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiran Ratahin Bini.